Pemuridan perubahan worldview. Nampaknya istilahnya agak aneh. Kalau ada yang sudah paham worldview ya tidak apa-apa ya. Worldview itu apa? Worldview itu wawasan dunia, cara berpikir. Ya, sederhananya worldview itu adalah cara berpikir seseorang. Tetapi bukan berbicara mengenai cara berpikir saja. Worldview itu berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri seseorang yang membuat dia bisa mengambil kesimpulan, bisa memiliki asumsi, bisa memiliki pola pikir tertentu. Contohnya begini, coba kita bayangkan ya, masing-masing lah, membayangkan dia sedang duduk di satu tempat, kemudian ada orang lain yang berjalan mendekati dia dari jauh. Lalu sambil berjalan mendekati, kemudian orang itu tersenyum. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Pasti kita pikir orang itu mungkin tersenyum pada kita atau tersenyum pada orang lain. Saya pernah mengalami hal seperti itu dan mungkin ada di antara rekan-rekan sekalian yang juga mengalami hal yang sama. Nah, itu yang namanya worldview. Kita sudah punya satu asumsi yang mendorong kita untuk berpikir atau untuk mengambil kesimpulan bahwa mungkin orang ini tersenyum pada saya atau tersenyum pada orang lain. Itu worldview. Ketika kita berbicara dengan seseorang, lalu kemudian di dalam pembicaraan kita mulai menyimpulkan, oh orang ini sifatnya bla bla bla. Mungkin dia sifatnya pemarah atau mungkin sifatnya suka bicara tentang dirinya sendiri atau mungkin dia orang yang cerewet. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan itu? Karena worldview. Kita sudah punya satu set berpikir tertentu di dalam pikiran kita. Kita sudah punya satu formula, satu rumus tertentu di dalam pikiran kita, kalau A berarti B. Kira-kira seperti itulah worldview. Jadi worldview bicara sekali lagi tentang bagaimana cara kita berpikir dan asumsi-asumsi kita, apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Dan seringkali bicara tentang worldview itu hal yang sulit dirubah dari seorang manusia. Ketika seseorang sudah mempercayai sesuatu, apalagi sesuatu itu didukung oleh pengalaman. Misalnya dulu ada seseorang yang mungkin ketika dia berpacaran misalnya dengan seorang wanita dari suku tertentu, lalu kemudian dia dikecewakan berkali-kali. Ya, berkali-kali dari suku yang sama. Itu akan membentuk satu pemikiran dalam pikiran dia bahwa kelihatannya orang dari suku ini tidak bisa dipercaya. Nah, itu membentuk worldview dia. Ketika dia sudah punya pengalaman yang seperti itu, yang membentuk cara berpikir dia, sulit untuk diubah. Sulit untuk seseorang bisa mempercayai lagi orang lain dari suku itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, mengubah worldview seseorang itu sangat sulit, apalagi ketika worldview itu dibentuk dari kecil, dari dalam keluarga. Sehingga ketika seorang anak sudah terus-menerus bertambah dewasa, perlahan-lahan bertambah dewasa, dia sudah mulai mewarisi cara berpikir dari orang tua atau dari lingkungan di mana dia bertumbuh. Dan satu saat dia akan sulit diubah. Karena apa? Karena dia sudah punya pegangan tertentu, sudah punya cara berpikir tertentu. Nah, teman-teman sekalian, ketika berbicara tentang pemuridan yang dihubungkan dengan perubahan worldview, worldview adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Sebelum kita berbicara tentang memikul salib, sebelum kita berbicara tentang mengikuti Yesus, hal mendasar yang perlu kita tahu terlebih dahulu adalah bagaimana cara berpikir kita berubah. Sebab sebelum seseorang berubah dalam cara berpikir dia, sebelum seseorang berubah dalam asumsi-asumsinya, tindakan dia tidak akan berubah jauh. Dia mungkin berusaha mengikuti training-training tertentu atau disiplin-disiplin tertentu. Saya harus hari ini tidak boleh marah. Dia mungkin akan berusaha seperti itu. Tapi sejauh cara berpikir dia masih salah, dia akan terus gagal.
Saya melihat bahwa Pak Gembala dalam minggu yang kemarin berbicara tentang transformasi. Orang yang menginginkan transformasi tapi kemudian jatuh, tapi kemudian dia berusaha terus supaya transformasi terjadi. Dan dalam bagian ini pada hari ini saya menyatakan bahwa transformasi tidak akan pernah terjadi sebelum cara berpikir itu berubah. Karena justru cara berpikirlah yang merupakan hal pertama yang menentukan transformasi dalam diri seseorang. Ketika kita berbicara tentang pemuridan dalam hubungan dengan perubahan diri yang diawali dengan perubahan cara berpikir, saya ingin untuk kita melihat dari seseorang yang dia pernah menulis buku tentang pemuridan, namanya Mark Dever. Dia memberikan satu kutipan, satu kata-kata begini ya, dalam bahasa Inggris tapi saya baca bahasa Indonesianya saja ya. Menjadi seorang Kristen, menjadi seorang Kristen berarti menjadi seorang murid. Tidak ada orang Kristen yang bukan seorang murid, dan menjadi murid Yesus berarti mengikuti Yesus. Tidak ada murid Yesus yang tidak mengikuti Yesus. Dengan demikian kita bisa melihat di sini, ketika seseorang memutuskan untuk mengikuti Yesus setelah dia percaya kepada Yesus, setelah dia percaya kepada Injil, maka pada saat itu dia menjadi Kristen, dan pada saat itulah kehidupannya sebagai seorang murid dimulai. Dan ketika dia memulai kehidupan sebagai seorang murid, dia harus mempraktikkan apa yang disebut dengan mengikuti Tuhan. Dan ketika dia mulai mengikuti Tuhan, apa yang Tuhan inginkan pertama-tama berubah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, haruslah berubah dalam pola berpikir, dalam cara berpikir, atau dalam judul tadi, dalam worldview. Kita akan membaca satu bagian di mana Rasul Paulus memberikan penguatan terhadap pemikiran seperti ini, memberikan pesan yang kuat bahwa perubahan pikiran merupakan awal. Perubahan pikiran merupakan dasar pertama yang harus dimiliki oleh seseorang Kristen sebelum dia melanjutkan pada mengikuti Tuhan. Kita akan membaca dalam bagian Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat yang 17 sampai 24. Saya akan membacakan dan jemaat sekalian silakan memperhatikan. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu bacaan kita pada hari ini dari firman Tuhan. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian tidak melihat adanya satu indikasi di mana murid di sini, ya, di mana murid di sini. Tetapi saya ingin kita berpikir seperti ini. Setelah Yesus memberikan pesan kepada para muridnya, dia memberikan amanat agung untuk pergi dan menjadikan segala bangsa muridnya. Lalu setelah itu kita beranjak ke kitab Kisah Para Rasul, dan kemudian dalam surat-surat Rasul Paulus dan surat rasul-rasul yang lain, kita tidak lagi melihat murid itu, usaha pemuridan itu digambarkan secara
spesifik. Ini menunjukkan bahwa amanat agung yang Yesus sampaikan telah dilakukan dalam prosesnya di dalam sepanjang kisah para rasul dan surat-surat Paulus. Pemuridan itu tidak dilakukan dengan mengkristenkan orang, tetapi dalam sepanjang surat para rasul, apa yang mereka sampaikan adalah usaha pemuridan mereka kepada jemaat, kepada orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika kita membaca surat-surat dari Rasul Paulus, surat dari rasul-rasul, kita harus berpikir bahwa inilah bagian pemuridan yang kita perlu mengetahui bahwa surat Efesus ini tidak ditulis dengan latar belakang tertentu. Ini hanya surat edaran. Paulus pun tidak mengetahui, tidak kenal benar dengan jemaat di Efesus. Paulus hanya menulis surat kepada jemaat ini secara umum untuk menasihatkan kepada mereka bagaimana kehidupan sebagai seorang Kristen. Dengan demikian kita bisa mengenal dan mengetahui bahwa surat Efesus ini betul-betul berhubungan dengan usaha Paulus untuk memuridkan jemaat di sana. Dan ketika kita membaca surat ini dari bagian awal, kita melihat bahwa Paulus mengawalinya dengan menunjukkan bagaimana karya Allah kepada jemaat, yaitu baik secara pribadi maupun secara komunitas, secara jemaat. Dia memulai dengan panggilan mereka secara pribadi, individual calling mereka kepada jemaat Efesus, dan setelah itu dia mulai bergerak kepada panggilan mereka sebagai satu kesatuan, sebagai tubuh Kristus. Di situ dia menyatakan kemudian bahwa gereja diberikan para pengajar, para rasul, diberikan para penginjil, semuanya ditujukan supaya tubuh Kristus itu bisa dibangun. Setelah bagian itu, kemudian Paulus mulai bergerak ke arah apa yang perlu jemaat lakukan, melihat karya Allah yang sudah Allah lakukan. Karena Allah sudah memanggil, karena Allah sudah memberikan berbagai anugerah kepada jemaat, karena Allah sudah memberikan keselamatan di dalam Yesus, dan karena Allah sudah mengaruniakan para pengajar, sudah mengaruniakan ajaran yang benar, para penginjil juga, dan Allah mengaruniakan orang-orang di dalam gereja untuk mendukung pertumbuhan gereja. Karena Allah sudah melakukan semuanya itu, maka kemudian yang harus dilakukan selanjutnya adalah ayat 17 sampai 24 yang kita baca. Dia menasihatkan orang-orang untuk tadi meninggalkan perbuatan yang lama, jangan lagi berjalan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah itu berjalan, seperti para Gentile, para kafir itu berjalan, tetapi harus mengenakan manusia yang baru. Tapi kalau kita membaca surat Paulus tadi dari ayat 17 sampai 24, penekanan Paulus bukan pada satu tindakan eksternal, satu tindakan perbuatan apa yang harus dilakukan ketika melepaskan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17 dan beberapa ayat setelahnya, kita akan melihat bahwa penekanan Paulus bukan pada tindakan yang tampak. Dia lebih menyoroti satu aspek internal dari kehidupan seseorang. Kita melihat dari Efesus pasal 4 ayat 17 di dalam slide yang berikut. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19, kita melihat di situ, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini berbicara tentang kehidupan mereka. Kita bisa berpikir kehidupan secara umum meliputi tindakan-tindakan mereka, bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Tetapi di dalam rincian tentang kehidupan ini, Paulus tidak selalu, bahkan Paulus secara umum, secara banyak, tidak menggambarkan tindakan eksternal. Dia malah menggambarkan apa yang ada di dalam. Kita melihat di dalam ayat ini, ada pikiran yang sia-sia,
pengertian yang gelap, kebodohan yang ada di dalam diri mereka, kedegilan hati, perasaan yang tumpul, dan keserakahan. Menggambarkan kehidupan dari orang yang tidak mengenal Allah, Paulus tidak menunjukkan mereka sebagai penyembah berhala, itu akan Paulus lakukan nanti. Tetapi dalam bagian awal sebelum Paulus berbicara tentang tindakan-tindakan yang tampak dari seorang murid Kristen, dari seorang murid Kristus, Paulus terlebih dahulu menyoroti apa yang ada di dalam, yaitu terkait pikiran, pengertian, perasaan, dan emosi atau kehendak mereka. Di sini berarti Paulus ketika dia ingin seseorang menjadi murid, pertama-tama Paulus ingin agar seseorang menyadari terlebih dahulu tentang adanya worldview yang salah, adanya cara pandang yang salah, adanya cara berpikir yang salah, dan bagaimana pengaruhnya di dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang memiliki worldview yang salah, memiliki cara pandang yang salah, itu akan berdampak pada bagaimana dia menjalani kehidupan. Kita melihat bagaimana deskripsi Paulus lebih banyak berbicara tentang pikiran, perasaan, hati, dan kehendak, dan itu yang dia ringkaskan dengan kata kehidupan di situ. Maka kita bisa mengatakan dengan secara sederhana seperti ini. Seseorang yang ingin berubah di dalam kehidupannya, pertama-tama dia harus menyadari apa yang salah dalam pikirannya, apa yang salah di dalam emosi dan motivasinya, apa yang salah di dalam kehendaknya. Sebelum dia mulai berpikir tentang bagaimana menanggalkan manusia lamanya, sebelum dia berpikir tentang bagaimana memikul salibnya, dia harus terlebih dahulu memikirkan tentang apa yang salah di dalam dirinya terlebih dahulu. Apa yang salah di dalam cara berpikirnya secara khusus di dalam dirinya. Kesadaran ini perlu, sebab jikalau dia tidak menyadari ini, maka dia tidak akan pernah memutuskan untuk mengalami perubahan. Dia tidak akan pernah memutuskan untuk bisa melangkah. Pun kalau dia melangkah, dia akan melangkah di dalam apa yang dia sadari. Kalau dia hanya mengetahui dari 10 kebenaran, dia mengetahui 2 kebenaran, dia akan melangkah dalam 2 kebenaran itu. Tetapi tetap 8 kesalahan lainnya tetap mempengaruhi dia. Secara praktis saya ingin berkata seperti ini. Ketika kita menjalani kehidupan kita dan ingin untuk mengalami transformasi dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, ingin untuk terus-menerus menjadi murid Kristus dalam kehidupan kita, pertama-tama kita perlu dulu melihat di dalam diri tentang apa yang salah di dalam diri sebelum kita memutuskan untuk melangkah. Ketika saya mencoba mendengar khotbah dari Pak Jani pada minggu yang lalu, saya melihat bahwa ada bagian tertentu dalam kitab Matius dan Lukas yang dikutip oleh Pak Jani. Dan di situ dalam satu bagian, Yesus menyatakan orang yang mau mengikutinya harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Tetapi dalam bagian yang lain disebutkan dia harus terlebih dahulu membenci bapak ibunya. Dan Yesus kemudian memberikan ilustrasi beberapa gambaran kepada orang yang mau mengikutnya. Siapa yang ingin mendirikan menara, dia tidak berpikir terlebih dahulu, memberikan perhitungan-perhitungan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika dia hanya langsung mendirikan menara, pekerjaannya berhenti di tengah jalan dan kemudian dia mendapat malu. Yesus ingin menunjukkan bahwa untuk mengikuti dia, pertama-tama perlu kesiapan yang total dari seseorang. Dan berbicara tentang kesiapan yang total, semuanya harus diawali dengan satu pertimbangan. Ketika kita mau mengikuti Yesus, ini bukan cuma berbicara tentang bagaimana sikap kita berubah dari waktu ke waktu, tetapi diawali dengan bagaimana pikiran kita pun berubah dari waktu ke waktu. Kita tidak bisa mengikuti Tuhan dengan pikiran yang lama kita, lalu berharap tindakan kita juga berubah. Tidak seperti itu. Ketika Yesus memberikan ilustrasi seperti itu, dia ingin agar orang berpikir terlebih dahulu sebelum mengikuti dia. Orang itu harus betul-betul siap dan punya komitmen untuk total mengikuti Yesus.
Jangan sampai di tengah perjalanan ketika mengikutinya, kemudian mereka kecewa. Kita bisa membaca di dalam Injil-Injil ada banyak murid yang ketika pertama mereka tertarik dengan Yesus, mengikuti dia bahkan berjalan bermil-mil jauhnya. Tetapi ketika satu waktu tiba, kita juga membaca ada banyak murid yang mengundurkan diri mengikuti Yesus. Banyak orang mengatakan bahwa mereka mengundurkan diri karena mereka hanya mencari Yesus dari tindakan-tindakan mujizatnya. Pola pikir mereka tidak dibentuk dalam mengikuti Yesus. Mereka mencari Yesus dengan pola pikir yang salah. Dan pola pikir yang salah itu pada akhirnya akan menghasilkan buah, mereka mundur dari mengikuti Yesus. Apa yang Paulus sampaikan di bagian ini merupakan satu kesadaran dia yang ingin dia sampaikan kepada jemaat. Jangan sampai satu saat jemaat mulai mengikuti Tuhan dengan pikiran yang salah, yang hanya berorientasi pada tindakan-tindakan yang benar, tanpa pikiran yang benar, dan pada akhirnya mereka mundur. Apa yang harus dipunyai seseorang sebelum menyangkal diri dan memikul salib, sebelum mengikuti Tuhan dengan berbagai tindakan-tindakan yang saleh, tindakan-tindakan yang benar, harus diawali dengan perubahan cara berpikir. Ketika Paulus menyampaikan hal seperti ini, menyampaikan deskripsi seperti ini tentang cara hidup orang yang tidak mengenal Allah, dia menyampaikannya sebagai satu bagian yang kemudian dia kontraskan. Pada bagian selanjutnya kita di dalam ayat yang ke-20, dia mulai melanjutkan dengan satu kontras, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia. Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Efesus, kepada orang-orang yang membaca suratnya ini, bahwa penyadaran, kesadaran tentang cara pandang yang salah, tentang worldview yang salah, dapat diperoleh ketika seseorang telah belajar tentang Kristus, telah belajar tentang Tuhan. Saya mendengar bahwa di gereja ini ada kegiatan pemuridan melalui SPK, melalui buku SPK, dan tujuannya supaya memberikan bimbingan-bimbingan ajaran untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang ajaran-ajaran mendasar yang harus diketahui oleh seorang murid Kristus. Dan ajaran-ajaran yang dasar ini diberikan supaya orang yang mengikutinya bisa mengetahui apa yang harus saya yakini sebagai seorang Kristen. Dan ketika kita mengetahui itu, semestinya menurut ungkapan Paulus di dalam Efesus 4 ayat 17-24, pengetahuan itu harus mengantarkan kita untuk menyadari apa yang salah, bukan cuman untuk mengetahui apa yang benar. Kita mengetahui Yesus adalah Tuhan, kita mengetahui keselamatan karena iman. Kita mungkin akan belajar di dalam SPK tentang berbagai ajaran-ajaran Kristen. Tetapi kalau itu hanya kita dapatkan sebagai sebuah informasi, tanpa kita jadikan itu sebagai satu hal untuk mengubah kita, maka pemuridan itu tidak akan berhasil. Itu hanya akan menjadi program untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan sekalian, tetapi itu tidak akan mencapai apa yang harus dimiliki oleh seorang murid, yaitu perubahan pola pikir. Ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal misalnya, kita perlu memikirkan Allah Tritunggal seperti ini. Lalu apa yang salah dalam diri saya dalam hubungan dengan Allah Tritunggal? Saya pernah membaca satu buku, satu bacaan, dan dia menunjukkan bagaimana ketika kita mempelajari tentang Allah Tritunggal, kita mempelajari tentang adanya keteraturan di dalam Allah Tritunggal. Kita mempelajari tentang adanya kasih di antara pribadi-pribadi Allah Tritunggal. Dan dari situ kita harusnya mulai menjadikan itu cermin bagi diri kita. Sebagai seorang Kristen, bukankah saya harus juga mengasihi orang lain? Karena Allah saya juga memiliki kasih di antara pribadi-pribadi Tritunggal itu.
Dengan demikian pikiran kita mulai diubahkan. Bukan saja kita mengasihi karena kita harus mengasihi, tetapi kita mengasihi karena Allah saya mengasihi. Mungkin bagi beberapa orang hal tersebut kelihatan sama saja, toh akhirnya saya mengasihi. Tetapi ingat seperti yang Paulus sampaikan di sini, tindakan kita akan didorong oleh cara pandang yang berbeda. Ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita memutuskan untuk mengampuni seseorang, untuk menyayangi seseorang, tidak kita landaskan lagi dengan satu ide bahwa orang itu telah melakukan sesuatu yang baik pada kita. Atau tidak lagi kita landaskan bahwa mengasihi itu baik, jadi saya tinggal mengasihi. Tidak. Tapi kita mulai cara berpikir kita yang sudah mempelajari tentang kasih dalam Allah Tritunggal, kita mulai mewujudkan itu. Kita tidak berpikir lagi dari sesuatu yang tanpa Allah. Kita mulai melibatkan Allah di dalam pikiran kita. Nah, itu yang menunjukkan bagaimana perubahan pola pikir. Meskipun tindakan kita pada akhirnya akan sama dilihat oleh orang. Tetapi ini bukan masalah bagaimana orang melihat kita pada awalnya. Tetapi ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita di dalam diri kita punya satu dasar. Kalau kita hanya berperilaku dengan berorientasi pada bagaimana orang melihat kita, satu saat kita akan goyah. Satu saat kita akan terpengaruh. Tapi ketika kita mulai dengan satu worldview yang benar, satu cara pandang yang benar, kita tidak akan goyah. Karena kita yakin bahwa cara berpikir kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang saya maksudkan dengan bagaimana cara berpikir kita bisa membentuk tindakan kita, dan ketika kita mempelajari materi-materi pemuridan, mempelajari ajaran-ajaran Kristen, kita boleh dibentuk oleh ajaran-ajaran itu dalam cara berpikir kita. Paulus kemudian melanjutkan pada bagian yang berikutnya setelah dia menyatakan tentang seseorang yang telah mendengar tentang ajaran Kristen, dia mengakhiri bagian ini di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 22 sampai 24. Dia menyatakan tentang 3 perintah, 3 dorongan di sana untuk seseorang meninggalkan manusia yang lama, kemudian diperbarui di dalam roh dan pikiran, lalu yang ketiga mengenakan manusia yang baru. Nah, di dalam slide saya menyajikan ada satu terjemahan yang lain yang bisa kita gunakan untuk membandingkan. Dalam bahasa Inggris saya harap yang mahasiswa bisa paham. Di dalam ESV, terjemahan ESV, ada satu pengkalimatan yang berbeda dari terjemahan bahasa Indonesia kita. Ketika Paulus menyatakan di dalam bahasa Indonesia, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu di ayat yang ke-22 dan di ayat yang 21, di ayat yang ke-21 maksud saya, ESV tidak menyatakan itu sebagai sebuah alasan. Dia menyatakan bahwa pengajaran tentang Yesus itu adalah asumsi dari perubahan pola pikir seseorang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seseorang yang sudah mendapat pengajaran di dalam Tuhan, pengajaran tentang Tuhan, diasumsikan bahwa dia haruslah memiliki perubahan pola pikir. Dan setelah dia memiliki perubahan pola pikir, 3 perintah dari ayat 22 sampai 24 itu, kita bisa melihat ada juga perbedaan dengan terjemahan yang kita baca tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kembali yang tadi, dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita bisa melihat di ayat 22 dan 24 sama-sama menggunakan perintah, tetapi di ayat 23 digunakan kata supaya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, next slide. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kita lihat menanggalkan manusia lama, lalu berikut supaya kamu dibarui dan mengenakan manusia baru. Seolah-olah pembaruan itu terjadi setelah seseorang menanggalkan manusia yang lama. Tetapi di dalam terjemahan yang sebelumnya, dalam terjemahan ESV,
Di dalam ayat yang 23 tidak ada kata tujuan di situ. Seolah-olah Paulus ingin menunjukkan bahwa ada 3 hal yang ingin dia sampaikan kepada jemaat di Efesus: menanggalkan manusia lama, diperbarui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru. Saya tidak ingin memberikan satu diskusi yang panjang tentang bagian ini, tetapi saya ingin menekankan pada ayat 23 karena ayat ini yang terlihat agak berbeda. Penekanan yang ingin saya berikan bahwa ketika Paulus mengatakan diperbarui di dalam roh dan pikiran, dia tidak menyatakan itu sebagai satu perintah sebagai satu fakta saja bahwa kamu harus diperbarui. Tetapi dia menyampaikan itu dalam bentuk satu proses. Kamu harus terus-menerus diperbarui. Ketika Paulus berbicara dalam ayat 17-24 mengenai perubahan pola berpikir, dia ingin supaya jemaat Efesus di dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang Kristen terus-menerus diperbarui di dalam pemikirannya. Selalu ketika mendengar sebuah ajaran, mendengar khotbah atau mendapatkan pengajaran dari gembala atau di gereja, jemaat harusnya memiliki sikap untuk menanyakan kepada dirinya apa yang salah dan harus terus-menerus bersedia untuk diperbarui. Sebab ketika seseorang mulai mendengar ajaran dan lalu kemudian dia menyatakan, saya tidak setuju dengan ajaran ini, saya tidak setuju dengan ajaran ini dan ini, maka kemungkinan bagi dia untuk berubah menjadi kecil. Itu sikap yang harus dimiliki oleh seorang murid. Paulus ingin menyatakan bahwa perubahan dalam diri seseorang, yaitu perubahan pola pikir, harus merupakan satu perubahan yang terjadi terus-menerus. Kita tidak boleh berpikir bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita meresponi Injil dengan iman, lalu kemudian kita menjadi manusia baru dan sudah. Setelah itu Roh Kuduslah yang akan bekerja. Tidak. Ya, di dalam ayat 22-24 Paulus menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam pemuridan bukan cuman pekerjaan sepihak dari Roh Kudus. Ada satu upaya bersama, kalau saya bisa katakan demikian, peran Roh Kudus dan peran dari orang percaya untuk melahirkan transformasi dalam kehidupan seseorang. Maka seseorang percaya tidak boleh hanya dia berdoa, Tuhan tolong ubah saya, tanpa dia berjuang untuk mengubah dirinya dan mengubah pola pikirnya. Seperti yang sudah saya katakan di awal, mengubah pola pikir merupakan hal yang sulit di dalam diri seseorang. Beberapa kali di dalam pembicaraan saya dengan seseorang, dengan beberapa orang maksudnya, saya bertanya tentang bagaimana dia tidak berubah dalam dirinya. Kenapa dia tidak melakukan ini dan itu? Kenapa dia tidak melakukan hal yang lain? Padahal dia sudah berkali-kali jatuh. Dan respon yang diberikannya kepada saya secara umum, rata-rata dari respon mereka, hal yang saya tangkap adalah mereka enggan untuk mengubah cara berpikir mereka. Kenapa enggan untuk berubah? Karena ketika seseorang memutuskan untuk mengubah cara berpikirnya, dia akan mulai melihat ke belakang dalam sepanjang hidupnya yang sudah dia jalani bertahun-tahun, dan kesimpulan yang tidak terelakkan adalah saya sudah menjalani hidup saya dengan cara berpikir yang salah selama ini. Dia akan mulai merasa rugi, saya sudah buang-buang waktu. Dan tidak ada orang yang mau merasa demikian. Maka di sini saya mulai menangkap bahwa ketika seseorang memutuskan untuk mengikuti Yesus, dia harus bersedia untuk melihat bahwa kehidupannya selama ini adalah kehidupan yang sia-sia. Dan justru itu yang Paulus tunjukkan di dalam beberapa bagian suratnya. Dia melihat ke belakang dan melihat semuanya sebagai sesuatu yang rugi. Dan apa yang dia peroleh dalam Kristus adalah keuntungan. Tidak banyak orang yang ingin melakukan itu. Anak muda mungkin enggan melakukannya karena masih banyak ambisi di dalam kehidupan mereka. Mereka masih berpikir tentang karir, tentang jodoh, tentang pendidikan, tentang kehidupan mereka di masa depan dan selanjutnya. Orang tua bahkan lebih susah lagi.
Karena mereka sudah punya banyak pengalaman, dan untuk menyadari, untuk sadar dalam dirinya bahwa selama ini saya telah salah, itu hal yang sangat berat. Karena itu berarti dia ingin menyangkal seluruh hal yang terjadi dalam dirinya dahulu. Itulah sebabnya perubahan pola pikir, kesadaran seseorang bahwa dia memiliki pola pikir yang salah adalah hal yang sangat sulit. Karena itu berarti dia harus menyangkali apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan ini merupakan bagian daripada apa yang ingin Paulus sampaikan kepada seorang murid. Sebelum kita belajar menyangkal diri di dalam tindakan-tindakan kita, kita perlu dulu mengawali dengan melihat penyangkalan terhadap kehidupan kita dahulu. Dan itu melibatkan perubahan pola pikir. Waktu dulu saya masih kuliah S1, ada seorang tokoh teolog. Di dalam tugas saya menemukan tulisan dia, dan dia menuliskan satu kata yang bagus tentang bagaimana seorang hidup bagi Tuhan. Namanya William Ames. Dia seorang tokoh yang sudah lama sekali. Dia menulis begini, kalau orang berbicara tentang teologi sebagai ilmu tentang Tuhan, maka orang itu salah. Kalau orang berbicara tentang teologi sebagai sesuatu yang dipelajari di kampus teologi, maka itu adalah hal yang salah. Teologi atau pengenalan akan Tuhan adalah kehidupan bagi Allah. Maka teologi itu bukan hanya sebatas di dalam pengetahuan, tetapi teologi itu melibatkan hidup sehari-hari bagi Allah. Ketika seseorang mulai berpikir tentang pengetahuan tanpa melibatkan perubahan hidup yang diawali dengan perubahan pola pikir, maka dia tidak mengenal Allah. Dia hanya tahu tentang Allah, tetapi dia tidak mengenal Allah. William Ames menyatakan bahwa ujung dari teologi haruslah perubahan dari conscience atau perubahan dari hati dan kehendak. Kalau teologi tidak mempengaruhi kehendak dan conscience seseorang, maka teologi itu menjadi sia-sia. Apa yang ingin saya sampaikan secara sederhana kepada jemaat Tuhan pada hari ini, di bagian akhir dari khotbah ini adalah, kalau saudara-saudara ingin menjadi seorang murid, ingin mengikuti kegiatan pemuridan, pertama-tama saudara-saudara harus bersedia untuk mengubah pola pikir, untuk mengubah cara berpikir. Harus bersedia untuk mengulangi dari awal. Kalau saudara punya HP atau laptop yang error, kemudian dikasih ke tempat servis, lalu di reset semuanya nol, pasti stres. Saya pun pernah stres karena hal itu. Tetapi itu harus dilakukan supaya HP itu bisa berfungsi dengan cara yang baru. Demikian juga kita mulai memutuskan untuk menjadi seorang murid, kita harus bersedia untuk meriset hidup kita dari awal dan meriset pikiran kita dari awal. Dan untuk melakukan hal ini memang sulit. Sebab kita harus mengawali dengan mulai bertanya, bukan tentang apa yang harus saya lakukan, tapi tentang apa yang Tuhan pikirkan tentang hal ini, supaya saya bisa hidup sesuai dengan pikiran Tuhan.